Ketemu lagi dengan saya, Guru Komputer. Ya, kali ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya kita buat, yaitu kalau sebelumnya di sini kita input proses awal pekerjaan dari Microsoft Project, yaitu penginputan nama pekerjaan dan durasinya. Ya, berikutnya kita akan mencoba memasukkan hubungan pekerjaan, mengatur hubungan pekerjaan. Jadi yang paling pertama kita atur di sini, pertama tampilkan dulu daftar hubungan pekerjaan yang sudah Anda buat sebelumnya, ya. Jadi paling tidak Anda sudah cakar-cakar sebelumnya, misalnya pekerjaan apa saja, misalnya pembersihan lapangan diikuti oleh pekerjaan apa misalnya, atau pekerjaan pembersihan lapangan didahului oleh pekerjaan apa. Jadi setiap pekerjaan ada yang mendahului dan ada yang mengikuti, kecuali pada pekerjaan awal. Pekerjaan awal itu tidak ada mendahului dan pekerjaan akhir itu tidak ada mengikuti, karena otomatis pekerjaan akhir berarti sudah tuntas. Kalau pekerjaan awal ya memang belum ada pekerjaan yang mendahuluinya, ya, belum ada pekerjaan sebelumnya. Oke. Misalnya contoh, kita tidak mungkin bisa memplester sebuah dinding batu bata sebelum ada pasangan dinding batu batanya. Itu dia maksud saya. Oke. Nah, pertama, ya, jadi di sini saya sudah ada daftar hubungan pekerjaan. Jadi acuannya ya ini atau ini, ya. Jadi pada project, artinya kalau misalnya Anda isi salah satunya, otomatis salah satunya yang lainnya juga akan ikut terisi. Gitu deh. Ya, misalnya kita isi yang mengikutinya, otomatis mendahulunya akan terisi. Jadi kita tidak perlu isi ulang di sini, ya. Atau misalnya yang kita isi adalah mendahului, berarti yang mengikutinya tidak perlu kita isi, ya. Oke. Misalnya pembersihan lapangan tidak diikuti oleh B dan C, ya. Tidak perlu kita isi mendahulunya karena otomatis pada pekerjaan B, yaitu direct didahului oleh pekerjaan A, gitu. Oke. Di sini kan pembersihan lapangan diikuti oleh B dan C. Berarti pembersihan lapangan diikuti oleh direct dan boplang. Otomatis direct akan didahului oleh pembersihan lapangan. Itu dia maksud saya. Oke. Nah, supaya tidak bertele-tele, saya tampilkan berdampingan side by side. Ini. Ya. Ini. Di sini saya tampilkan. Oke. Sorry. Ini saya perkecil sedikit, ya. Mudah-mudahan masih jelas dari matanya. Oke. Nah, pertama, ya, saya tampilkan maximize dulu. Saya tampilkan detailnya untuk mengisi apa saja yang akan kita tentukan di sini. Jadi pada saat Anda klik detail akan muncul di sini resource dan predecessor. Pada istilah-istilah project, kalau resource itu adalah sumber daya, predecessor itu pekerjaan yang mendahului ini, ya. Dan yang mana suksesor di sini tidak tampil karena pilihan yang kita tampilkan pertama kali project terbuka adalah pilihan resource dan predecessor. Jadi kalau misalnya kita mau tampilkan suksesornya juga, berarti ya pilih salah satunya, misalnya apakah ya yang jelas ada suksesornya, apakah resource suksesor atau predecessor suksesor. Oke, saya sarankan yang ini supaya kita bisa kontrol juga yang mendahuluinya. Jadi di sini predecessor mendahului suksesor yang mengikuti. Nah, coba saya contohkan. Oke, misalnya di sini saya minimize. Oke. Pembersihan lapangan, ya, ini diikuti oleh B dan C. Jadi kalau misalnya Anda mengacu ke mengikuti, berarti tidak perlu Anda input mendahulunya. Atau sebaliknya, kalau misalnya Anda input mendahului, berarti Anda tidak perlu mengikuti. Oke. Ingat, mengikuti suksesor mendahului predecessor. Oke, supaya enggak salah ya, enggak tertukar ya. Oke. Nah, misalnya pembersihan lapangan diikuti oleh B dan C. B dan C itu adalah ini. Bentar saya minimize ini. Oke. Ya, seperti C. Oke. B dan C itu adalah direct dan boplang. Berarti pembersihan lapangan diikuti oleh sini, ya, direct pembuatan direct ini, dan yang kedua, jadi klik di bawahnya pengukuran boplang. Salah klik. Setelah ini tuntas, ya, perhatikan
Setelah ini saya belum tampil ya, belum masuk ke sini karena belum kita oke. Setelah saya oke, perhatikan akan bergerak start dan finishnya ini juga akan bergerak. Kenapa? Direksi gate diikuti oleh pembersihan lapangan. Jadi pembuatan direksi gate ini akan dikerjakan setelah pembersihan lapangan selesai. Oke, ini dia terhubung. Bisa. Oke, ya saya kira ini bisa ya. Saya kira nggak masalah. Oke, ya. Ini. Ya. Nah ini tinggal di input. Misalnya direksi gate diikuti oleh galian tanah E, ya, galian tanah dan D dan J kolom kayu. Ini diikuti oleh galian tanah dan J pembuatan kolom kayu. Ya, nih, oke hasilnya. Ini. Oke, dan perhatikan pada predecesornya, ini otomatis akan tampil ini. Misalnya pada direksi gate, saya tidak pernah input predecesornya pembersihan lapangan, tapi dia akan otomatis tampil karena pembersihan lapangan, pada saat kita isi pembersihan lapangan, diikuti oleh direksi gate. Artinya direksi gate akan didahului oleh pembersihan lapangan, itu otomatis. Oke, dan seterusnya, ya, Anda kerjakan ini ke bawah sampai tuntas, dan pastikan, ya, umur proyeknya sesuai dengan diagram yang kita buat ya pada ADM. Oke, kalau tidak sesuai berarti ada yang salah pada saat Anda input hubungan pekerjaannya. Oke, ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya setelah kita input. Jadi berdasarkan diagram yang di sini seharusnya 60 hari. Ya. Ini 60 hari. Nah, cuman tadi ada yang saya koreksi di sini, apakah di sini ada yang salah input atau apa? Tadi di file saya ini sebenarnya filenya orang sebenarnya. Di sini salah input kegiatan mendahului, ya seharusnya di sini JO, tapi yang terinput sebelumnya JL. Saya kurang tahu, mudah-mudahan di latihannya peserta itu JO juga ya. Oh ya, sorry, tidak sesuai NPR ya, sorry. Jadi saya koreksi sedikit tadi di DLK. Di sini ini sudah sesuai ya NPR. Oke. Nah, berikutnya setelah kita input ya otomatis ya di sini akan sesuai dengan diagram yang kita buat sebelumnya, yaitu 60 hari. Nah, ini predecesornya akan muncul. Nah, cuma di sini predecesornya menggunakan angka. Kalau misalnya dijadikan abjad, ini 2 itu menjadi ke pembersihan lapangan ya. Jadi misalnya direksi gate mendahulunya yang kedua, berarti ini baris kedua. Poplang yang mendahulunya yaitu baris kedua, yaitu pembersihan lapangan. Oke. Galian tanah didahului oleh 3 dan 4, berarti ini dan ini. Ya. Jadi ada 2 proses yang biasa saya gunakan untuk menginput hubungan pekerjaan. Biasanya saya input juga menggunakan angka yang di sini. Ya, kalau misalnya kan kita input berdasarkan angka yang di sini, berarti datanya tidak perlu kita buka. Ya, ini untuk mengontrol saja. Ini sudah selesai apa belum? Oke. Ya, berikutnya kita coba merubah change working time ya, waktu kerjanya. Karena waktu kerjanya di sini hari Sabtu itu masuk kerja. Di sini saya rubah di project information project, kemudian change working time. Di sini ada 2 pilihan ya, exception dan work week ya. Di exception kalau misalnya ada hari libur ya, hari raya misalnya, anggaplah pada bulan Juli itu kita libur pada tanggal 31, misalnya di sini hari raya Idul Adha misalnya. Idul Adha. Ya. Kalau misalnya liburnya lebih dari 1 hari, berarti ya di sini startnya 31, ya, kemudian di sini finishnya berapa hari misalnya. Oke. Finishnya misalnya tanggal 1, berarti ya 2 hari, 31 dan
tanggal 1 bulan 8 misalnya ya. Jadi kalau misalnya ini saya oke, hasilnya pada tanggal 31 di sini akan bertambah hari libur. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya setiap minggu ya, saya mau ganti setiap hari Sabtu dalam satu minggu, dalam setiap minggu ini saya mau ganti. Itu ada di change working time work week ini. Ya, ini jam hari kerja dalam satu minggu. Ya, jadi setiap minggu akan sama. Ya, misalnya kita rubah dari hari kerja itu hari Senin sampai Sabtu. Jadi setiap minggu itu akan menampilkan hari Senin sampai Sabtu. Nah, ini sekarang kan Sabtunya ini hari libur ya. Oke, kita rubah. Untuk merubahnya, Anda masuk ke detailnya. Jadi pastikan kita ke work week dulu, kemudian detail. Di sini saya kira tidak ada masalah dengan dari hari Senin sampai Jumat. Yang masalah adalah hari Sabtunya. Di hari Sabtu, di sini pilihannya jangan pakai defaultnya. Kalau defaultnya hari Sabtu ya libur, gitu deh. Jangan juga pakai, jadi 3 pilihan di sini. Jangan juga pakai set days non working time, berarti set hari itu, ya. Misalnya hari Sabtu menjadi hari libur, gitu deh. Jadi setiap hari Sabtu akan libur. Nah, kita rubah yang spesifik. Kalau misalnya Anda coba cek hari Senin sampai Jumat, itu ada bayangannya di situ sebenarnya. Itu hari jam 8 sampai jam jam 12, kemudian jam 13 sampai jam 14, 15, 16, 17 ya. Oke. Nah, di sini kita set days spesifik. Ya, misalnya di sini 08.200 sampai dengan 12.200. Istirahat 1 jam, kemudian 13.200 sampai dengan 17.200. Oke, hasilnya tinggal kita oke. Nah, ini. Jadi setiap hari Sabtu sekarang itu hari kerja. Ya. Oke, untuk sementara part 2-nya sampai ini dulu supaya tidak terlalu